Nabi pernah menyatakan di dalam hadis, "Ahibbullaha lima yadzukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Nabi bilang bahwa cintailah Allah karena kebaikan yang Allah berikan pada kalian. Nih kita bisa kumpul kayak begini. Kalau bukan karena nikmat Allah, tak mungkin kita bisa duduk seperti ini, ayolah. Kalau bukan karena anugerah rasa sehat yang Allah berikan kepada kita, kita gak bakal bisa kumpul di masjid ini. Kita bisa duduk di tempat ini, berzikir, mengingat Allah. Semuanya karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gak mungkin bisa ibadah tanpa nikmat dari Allah. Contoh. Gimana kita bisa baca Quran kalau Allah tidak ciptakan mata buat kita? Gimana kita bisa duduk di masjid atau datang ke masjid seperti malam ini kalau Allah tidak ciptakan nikmat sehat buat kita? Artinya seseorang bisa ibadah ini semuanya murni karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul atau betul? Jujur, nanti di akhirat kita semua ini bakal ditanya atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang Allah berikan, sehat kita buat apa? Nikmat harta ditanya buat apa? Nikmat panjang umur ditanya kau habiskan untuk apa? Semuanya bakal ditanya. Tapi kalau kita duduk di majelis kayak begini, ditanya sama Allah aman. Ditanya sama Allah, ngapain ente malam minggu? Ya, kalau kita lagi duduk di masjid Al-Barakah. Al-Masjid Al-Mubarak, kita duduk berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad, aman kita. Ini untung ada maulid malam ini. Coba kalau nggak ada maulid tadi ngapain kita? Nonton TV, kumpul hadirin. Yang kayak begini bakal merugikan kita. Makanya ini nikmat perlu kita jaga. Kemudian Nabi bilang, "Wahibbuni li hubbillah." Cintailah aku kalau kalian cinta pada Allah. Jadi cinta sama Nabi Muhammad merupakan cinta pada Allah. Kalau ada orang mengatakan buat apa kita cintai Nabi Muhammad berlebihan, nanti jadi pengkultusan kepada Nabi Muhammad. Enggak. Nabi Muhammad ngajarin kita cinta sama beliau. Selagi kita tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan, pasti itu aja. Ada batasannya. Cintai Rasulullah semaunya kita. Cintai Nabi Muhammad semaunya kita, hadirin. Bahkan jujur Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad, ya, kita cintanya tidak ada apa-apanya, hadirin. Jangankan kita Romeo Juliet atau Romeo Juliet. Kau dengar kisahnya Romeo and Juliet, hadirin, yang dibilang cinta mati luar biasa, terus terang tidak ada apa-apanya. Dahulu di Arab sana, kalau di Eropa mungkin Romeo and Juliet ya. Tapi kalau di Arab dikenal dengan kalimat Majnun Laila. Jadi ada satu perempuan namanya Laila. Ada di sini namanya Laila. Alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah. Jadi ada satu wanita namanya Laila. Ada satu orang laki-laki jatuh cinta pada Laila. Namanya Qais. Saking cintanya sama Laila udah kayak orang gila. Sehingga dipanggilnya Majnun Laila, orang yang tergila-gila pada Laila. Jadi mana hadirin dibilang gak gila? Rumahnya Laila tiap hari diputerin, dapat ditawafin, kayak tawaf di Ka'bah. Muter tuh di rumah Laila. Sambil dia baca Sayyid Amur ala dia Laila, uqabbil zal jidar wa zal jidar wa ma hubbu diyar sababna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Dia katakan saya tawaf di rumah Laila, saya kecup dinding rumah ini, rumah Laila yang sebelah sini, saya kecup juga dinding yang di sebelah sana. Saya mengecup dinding rumah Laila bukan karena jatuh cinta sama dindingnya, tapi jatuh cinta sama orang yang di dalam dinding ini. Dialah Laila. Ini Pak Majnun Laila ini, kalau dia malam hari lihat bulan, senyum-senyum sendiri, ketawa lihat bulan, lihat bulan bahagia. Ditanya, baik,
Kenapa kalau lihat Tuhan kok senyum? Aku jawab Kais, bilang dia, saya teringat sama Laila. Kenapa? Sebab saya yakin ini bulan pasti pernah dilihat juga sama Laila. Pak, yang lihat bulan emang Laila doang. Yang lihat bulan banyak. Tapi orang kalau dipergila-gila begini lupa dengan semuanya. Bahkan si Kais kalau melihat anjing warna hitam senyum-senyum sendiri. Ditanya Kais, kok melihat anjing senyum? Bilang dia ingat sama Laila. Loh, memang kenapa Laila? Dia bilang sebab ini saya pernah lewat rumahnya Laila. Saya melihat ada anjing warna hitam masuk rumahnya Laila. Saya yakin ini anjing pernah dilihat sama Laila. Bu, kira-kira suami kita cinta nggak sama ibu? Bu, cinta nggak sama ibu? Apa kalau nggak ibu senyum-senyum gitu? Hadirat dari muliakan Allah. Terus terang, ini kalau kita bicara tentang Majnun Laila, kita bakal geleng kelas. Subhanallah, ada ya orang jatuh cinta pada perempuan yang begini hadir. Tapi ketika kita baca sejarah sahabat, kita bakal lebih kagum lagi. Kenapa? Ternyata cintanya sahabat pada Nabi Muhammad lebih besar dibandingkan cintanya Majnun Laila pada Laila. Percaya kan? Itu Nabi Muhammad kalau gunting rambutnya diperebutkan. Itu para sahabat tuh dapetin satu helai rambutnya Nabi senangnya bukan main. Dikecup rambutnya Nabi, ditaruh di mata, ditaruh di sebelah, disimpan rambutnya Rasul. Sampai sekarang masih ada, betul. Kalau kita nih, Pak, istri kita kan tadi cerita sama kita ya. Kalau tanya kita kalau gunting rambut kita disimpan sama istri kita dibuang. Namanya cinta. Nabi Muhammad kayak begini, Pak. Rambutnya disimpan sama sahabat. Kenapa? Cinta. Dan juga hadirin, itu Nabi Muhammad kalau berwudu, air bekas wudunya Nabi diperebutkan sama sahabat. Tapi kalau berwudu nih, wah berebutan sahabat kaya dan dilunala dari wudu ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah yang tukang wangi air wudunya Nabi. Itu Bilal bin Rabah, Pak. Kalau Nabi pengen berwudu, Bilal bawa dua wadah. Wadah pertama isi air, wadah kedua kosong. Jadi kalau Nabi berwudu tuh disiram sama Bilal. Nabi berwudu, air bekas wudunya Nabi, mustakmalnya air wudunya Nabi ditaruh di wadah. Nah itu air bekas wudunya Nabi diperebutkan sama sahabat. Sampai mereka berlomba-lomba ngambil bekas air wudu Nabi, diusap di wajah mereka, diusap di kepala mereka, sampai orang yang paling belakang nyampe wadah udah kering, tidak ada sisa sedikit pun. Maka sahabat tersebut lihat siapa yang masih basah mukanya. Dan kali tanya, ini basah bekas wudunya Rasul. Dia bilang, sini mari, dipegang mukanya, diusap wajah. Kenapa? Biar nyambung bekas wudunya Nabi Muhammad. Nabi kalau pengen meludah, itu kadang ada sedikit air liur. Kadang Nabi kalau mau ada sedikit air liur keluar. Kadang Nabi kalau pengen meludah, hadirin itu para sahabat dinadah tangan kayak begini. Bilang, ya Rasulullah, tolong ludahi tangan saya, jangan ludah tanah. Makanya dinyatakan oleh ulama, ludahnya Nabi Muhammad gak pernah nyentuh bumi. Kenapa? Pasti jatuh di tangan para sahabat. Begitu jatuh di tangan sahabat, itu para sahabat langsung usap ke wajah mereka. Kalau kita gimana ya, Pak? Ibu-ibu tadi bilang aku cinta. Nanti kalau bapak mau meludah, panggil istrinya. Sini. Saya mau meludah. Kira-kira ditangkap apa diapain udah kita Makanya begini Bu, kalau bicara tentang masalah cinta, nggak ada duanya daripada sahabat Nabi. Nah kita alhamdulillah hadirat yang dimuliakan Allah, kita walaupun nggak pernah jumpa sama Nabi Muhammad, tapi kita jumpa dengan para pewaris Nabi Muhammad, para ulama-ulama kita, guru-guru kita, hadirin, mereka yang mewarisi Rasulullah. Ya. Jadi intinya Pak, kalau lihat para ulama, ingat sama Nabi Muhammad.
Jadi dia bukan ingat kalau lihat habaib doang, para kiai-kiai juga sama artinya. Mereka koalisnya Rasulullah, maka kalau dia lihat kiai muslim coba lihat. Ganteng. Ingat sama Nabi ya? Ada kagak? Jadi kalau ingat sama Nabi Muhammad, hadirin, ya, dia ilmunya, sebab ilmu yang dibawa bersambung sampai Rasulullah. Sebab yang namanya ilmu persanatan. Bapak ibu sekalian itu saya ingatkan, kita ini Pak dituntut untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad. Gimana caranya? Ikutin para ulama, ikutin para kiai-kiai, ikutin para habaib yang ilmunya bersanad